Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nilai polinom. Untuk menentukan nilai suku banyak atau nilai polinom dapat dilakukan dengan dua cara berikut. Yang pertama dengan menggunakan cara substitusi, dan yang kedua dengan menggunakan cara Horner. Cara yang pertama yaitu cara substitusi, yaitu dengan menggantikan nilai variabel atau peubah yang diberikan ke dalam polinom. Sebagai contoh, hitunglah nilai f(x) sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 untuk x sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nilai f(x) sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 untuk x sama dengan 2 adalah, kita masukkan 2-nya ke dalam x sehingga menjadi f2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 4 ditambah 2 dikalikan 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 sehingga hasilnya adalah 52. Jadi, nilai suku banyak f(x) untuk x sama dengan 2 adalah 52. Cara yang kedua adalah cara Horner. Menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan cara Horner lebih mudah dibandingkan dengan cara substitusi. Misal, terdapat suku banyak f(x) sama dengan ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx ditambah e. Untuk x sama dengan h, maka diperoleh fh sama dengan a dikalikan h pangkat 4 ditambah b dikalikan h pangkat 3 ditambah c dikalikan h pangkat 2 ditambah dh ditambah e. Atau ekuivalen dengan fh sama dengan dalam kurung a dikalikan h pangkat 3 ditambah b dikalikan h pangkat 2 ditambah c dikalikan h ditambah d lalu dikalikan h ditambah e. Atau ekuivalen lagi dengan fh sama dengan dalam kurung, lalu di dalamnya ada kurung lagi, a dikalikan h kuadrat ditambah b dikalikan h ditambah c, lalu ini dikalikan h ditambah d, lalu semuanya ini dikalikan dengan h, kemudian ditambah e. Atau ekuivalen lagi dengan fh sama dengan dalam kurung ah tambah b dikalikan h, lalu ditambah c, kemudian ah tambah b dikalikan h ditambah c ini semuanya dikalikan dengan h, lalu ditambah d, kemudian ah tambah b dikalikan h ditambah c dikalikan h ditambah d ini dikalikan dengan h lagi, kemudian ditambah dengan e. Perhatikan kembali persamaan terakhir yang diperoleh pada slide sebelumnya, yaitu seperti ini. Dari persamaan yang terakhir ini, nilai suku banyak untuk x sama dengan h dapat ditentukan secara bertahap sesuai langkah berikut. Langkah pertama, kalikan a dengan h, lalu hasilnya ditambah b. Seperti dilihat di sini, yang paling kiri adalah a dikalikan h, lalu ditambah b. Kemudian untuk langkah yang kedua, kalikan hasil dari langkah 1 dengan h, kemudian tambahkan hasilnya dengan c. Seperti dilihat di sini, ah ditambah b-nya ini dikalikan dengan h, lalu ditambah dengan c. Kemudian langkah yang ketiga, kalikan hasil dari langkah 2 dengan h, kemudian tambahkan hasilnya dengan d. Kemudian langkah yang keempat, kalikan hasil dari langkah 3 dengan h, kemudian tambahkan hasilnya dengan e. Hasil terakhir dari langkah-langkah tersebut adalah fx sama dengan a dikalikan h pangkat 4 ditambah b dikalikan h pangkat 3 ditambah c dikalikan h pangkat 2 ditambah d dikalikan h ditambah e. Secara skema, langkah tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari suku banyaknya serta suku konstannya. Di sini a, b, c, d sebagai koefisien dari suku banyak, kemudian e sebagai suku konstannya. Lalu kita buat garis seperti ini. Kemudian karena kita ingin mengetahui nilai suku banyak untuk x sama dengan h, di sini kita tuliskan h. Lalu ini nanti akan melibatkan penjumlahan. Perhatikan di sini, a karena di sini belum ada apa-apa, kita tarik a-nya ke bawah sini. Lalu a kita kalikan dengan h, kita tulis hasilnya di sebelah sini, yaitu ah.
Kemudian B kita jumlahkan dengan AH, hasilnya adalah AH ditambah dengan B. Lalu A dikalikan H ditambah B ini kita kalikan dengan H, hasilnya kita tulis di sebelah sini, yaitu A dikalikan H kuadrat ditambah B dikalikan H. Lalu C kita jumlahkan dengan A dikalikan H kuadrat ditambah B dikalikan H, hasilnya adalah A dikalikan H kuadrat ditambah B dikalikan H ditambah C. Lalu hasil ini kita kalikan kembali dengan H, hasilnya kita tulis di sini, yaitu A dikalikan H pangkat 3 ditambah B dikalikan H kuadrat ditambah C dikalikan H. Kemudian kita jumlahkan dengan D, hasilnya kita tulis di sini. Hasil penjumlahan kita kalikan kembali dengan H, hasilnya kita tulis di sini, yaitu A dikalikan H pangkat 4 ditambah B dikalikan H pangkat 3 ditambah C dikalikan H kuadrat ditambah D dikalikan H. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh A dikalikan H pangkat 4 ditambah B dikalikan H pangkat 3 ditambah C dikalikan H pangkat 2 ditambah D dikalikan H ditambah E. Hasil yang akhir ini adalah nilai suku banyak atau nilai polinom ketika X sama dengan H. Perhatikan, tanda panah miring ini artinya adalah dikalikan dengan H. Kemudian, tanda panah ini hanya untuk memudahkan penjelasan saja. Apabila Anda sudah mahir, maka tidak perlu menuliskan tanda panah. Nilai suku banyak yang diperoleh dengan cara seperti di atas disebut dengan cara skematis metode Horner. Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian berikut. Misalkan, fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6, ini akan sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 0 kali x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Catatannya adalah di sini A sama dengan 3 atau koefisien X pangkat 4 itu sama dengan 3, lalu B yaitu koefisien X pangkat 3 sama dengan 0, lalu C koefisien X pangkat 2 adalah 2, lalu D koefisien dari X adalah negatif 5, kemudian suku konstannya atau E-nya di sini adalah 6. Nah, fx ini sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 0 kali x pangkat 2 ditambah 2x kurangi 5 dikalikan x ditambah 6. Atau sama dengan juga 3x pangkat 2 ditambah 0x tambah 2 dikalikan x, kemudian dikurangi 5, kemudian ini semuanya ini dikalikan dengan x, lalu ditambah 6. Atau sama dengan juga 3x tambah 0, kemudian dikalikan x, lalu tambah 2, kemudian 3x tambah 0 kali x, kemudian tambah 2-nya ini dikalikan dengan x, lalu dikurangi 5, kemudian semuanya ini dikalikan dengan x, lalu ditambah 6. Nah, di sini kita peroleh persamaan 1, fx-nya adalah ini. Selanjutnya, jika nilai x sama dengan 2 disubstitusikan pada persamaan 1, maka kita peroleh f2. Secara bertahap diperoleh sebagai berikut. f2 sama dengan 3 kali 2 tambah 0 dikalikan 2 ditambah 2. Atau sama dengan 12 ditambah 2, lalu dikalikan 2, dikurangi 5, lalu dikalikan 2, ditambah 6. Atau sama dengan 28 dikurangi 5, kemudian dikalikan 2, ditambah 6. Sama dengan 46 ditambah 6, atau sama dengan 52. Dari urutan pengerjaan di atas, dapat disajikan secara skematis metode Horner sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari suku banyaknya serta suku konstannya, yaitu 3, 0, 2, negatif 5, dan 6. Kemudian kita buat garisnya. Lalu karena kita ingin mengetahui nilai suku banyak untuk X sama dengan 2, maka kita tuliskan X sama dengan 2 di sini. Atau bisa saja hanya 2 saja. Kemudian nanti kita akan melibatkan penjumlahan. Lalu pertama-tama 3-nya kita langsung tarik ke sini, 3. Lalu 3 dikalikan 2, kita tuliskan di sini. Kemudian 0 ditambah dengan 3 dikalikan 2, hasilnya adalah 6 di sini. Kemudian 6 kita kalikan dengan 2, kita tulis di sini. Lalu 2 ditambah dengan 6 dikalikan 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 14 kita kalikan dengan 2, kita tulis di sini.
14 kali 2. Kemudian 14 dikalikan 2 ini kita jumlahkan dengan negatif 5. Hasilnya adalah 23. Lalu 23 kita kalikan dengan 2. Di sini kita tulis 23 dikalikan dengan 2. Lalu 23 dikalikan 2 kita jumlahkan dengan 6. Hasilnya adalah 52. Jadi, nilai suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 untuk x sama dengan 2 adalah 52. Untuk meningkatkan kompetensi kalian, silakan dikerjakan soal-soal pada modul polinomial terkait dengan materi nilai polinomial. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.